Halo semuanya, perkenalkan nama saya Merisabella, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia saya mengenai klausa dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Klausa merupakan suatu gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Sementara itu, kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara tetap. Jika terdapat sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum lengkap atau belum utuh, tuturan itu belum dapat disebut kalimat, mungkin hanya berupa kata, mungkin hanya berupa kelompok kata atau frasa. Ciri lain tuturan disebut kalimat adalah adanya predikat di dalam tuturan tersebut. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan ulasan titik-titik, keras, lembutnya suara, dan setelah jeda, serta diakhiri nada selesai. Dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Sementara itu, di dalamnya dapat disertai tanda baca lainnya seperti tanda koma, tanda titik koma, tanda hubung, dan tanda kurung. Besar, kalimat dasar. Struktur inti kalimat bahasa Indonesia ragam tulis sebenarnya sangat sederhana, yaitu hanya berupa subjek dan predikat yang disingkat SP. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Jika kalimat tersebut disusun secara padu, baik padu dalam makna koherensi maupun padu dalam struktur kohesi, akan dihasilkan suatu paragraf yang apik. Agar dapat membuat paragraf secara baik, penguasaan terhadap kalimat dasar tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan agar dapat membuat kalimat secara baik, unsur-unsur di dalam kalimat harus dikenali secara baik pula. Unsur kalimat itu lazim disebut konstituen yang biasanya berupa kata frasa atau klausa dan lazimnya konstituen tersebut menduduki atau mengisi salah satu fungsi dalam kalimat. Fungsi di dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Agar lebih jelas, di bawah ini akan disebutkan ciri-ciri subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama, ciri subjek. Subjek atau S merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi pokok kalimat. Subjek dapat berupa kata benda atau nomina, kelompok kata benda, frasa nomina, atau klausa. Selain itu, subjek dapat pula disertai kata. Kata subjek dapat dicari dengan menggunakan kata tanya siapa atau apa. Kata tanya siapa digunakan untuk mencari subjek yang berupa orang atau sesuatu yang bernyawa, sedangkan kata tanya apa digunakan untuk mencari subjek yang bukan berupa orang atau sesuatu yang tidak bernyawa. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya berupa nomina atau frasa nomina. Dalam bahasa Indonesia, jika nomina didahului proposisi, gabungan proposisi nomina itu akan berubah menjadi frasa proposisional, dan frasa preposisional tidak dapat berfungsi sebagai subjek tetapi berfungsi sebagai keterangan. Oleh karena itu, fungsi keterangan pada awal kalimat dalam 3 contoh tersebut harus diubah menjadi subjek dengan cara menanggalkan proposisi, atau jika ingin tetap mempertahankan proposisi dalam kalimat tersebut, predikat verb atau meng atau men diubah
diubah menjadi verb pasif di, akan tetapi mengubah verb menjadi di tidak selamanya dapat dilakukan. B besar. Ciri predikat. Predikat atau simbol P merupakan salah satu fungsi di dalam kalimat yang merupakan bagian klausa yang menjadi unsur utama di dalam kalimat predikat. Dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata kerja atau verb atau kelompok kata kerja atau frasa verbal, kata sifat atau adjektiva atau kelompok kata sifat, frasa adjektiva, atau kata benda nomina atau kelompok kata benda frasa nomina. Letak predikat lazimnya berada di sebelah kanan predikat. 3. Ciri objek. Objek atau O merupakan salah satu fungsi dalam kalimat yang kehadirannya bergantung pada jenis predikatnya. Objek biasanya berupa nomina, frasa nomina atau klausa yang selalu muncul di sebelah kanan predikat yang berupa kata kerja transitif atau verb transitif. Jika predikat bukan berupa verb transitif, objek tidak hadir atau tidak muncul di dalam kalimat tersebut. 4. Ciri pelengkap. Pelengkap atau pel seperti halnya objek adalah unsur kalimat, kehadirannya juga bergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina atau frasa nomina verb atau verbal verb, adjektiva atau frasa adjektiva. Posisi pelengkap dapat terletak di sebelah kanan atau di belakang objek atau terletak langsung di sebelah kanan predikat. Jika predikat berupa kata transitif, pelengkap terletak di sebelah kanan objek. Namun jika predikat bukan berupa kata kerja transitif, mungkin berupa kata kerja intransitif atau berupa kata kerja pasif. Pelengkap terletak langsung di sebelah kanan predikat. 5. Ciri keterangan. Keterangan atau K adalah unsur kalimat yang kehadirannya bersifat tidak wajib atau opsional. Keterangan dapat berupa nomina atau frasa nomina, frasa numeral berupa frasa proposisional atau berupa adverbia. Nomina atau frasa nominal yang dapat menduduki fungsi keterangan biasanya berupa nomina temporal atau nomina yang menyatakan waktu selain itu. Keterangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keterangan wajib dan keterangan muncul dalam kalimat, dan keterangan mana suka. Keterangan wajib merupakan bagian dari predikat, sedangkan keterangan mana suka bukan bagian dari predikat. Keterangan mana suka merupakan keterangan yang sejajar dengan subjek dan predikat. B besar, analisis keterangan fungsi dan peran. Kalimat dapat diuraikan berdasarkan kategori fungsi dan peran. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan atau keterangan. Analisis peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur-unsurnya, pembentuknya. Pertama, jenis kalimat. Kalimat bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi kalimat simpleks, kompleks, majemuk, dan majemuk campuran. Kalimat simpleks. Kalimat simpleks yang lazim disebut dengan kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat atau satu struktur predikat di dalam kalimat dapat berupa yang A. Subjek dan predikat SP, B. Subjek, predikat, dan objek SPO, C. Subjek, predikat, dan pelengkap SPPL, D. Subjek, predikat, dan objek dan pelengkap SPOPEL, atau E. Subjek, predikat, dan keterangan atau SPK. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks yang lazim disebut kalimat majemuk
bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama lazim disebut kalimat, sedangkan klausa subordinatif lazim disebut anak kalimat. Klausa utama dapat terdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas yang tidak bergantung pada klausa lainnya. Sedangkan klausa subordinatif selalu bergantung pada klausa utama. Tanpa kehadiran klausa utama, klausa subordinatif tidak dapat mengungkapkan apa-apa karena informasi belum jelas. Selain itu, klausa subordinatif merupakan pengembangan dari salah satu fungsi kalimat, sehingga klausa ini hanya menduduki satu fungsi yang ada di dalam kalimat. Oleh karena itu, hubungan antara kedua klausa adalah kalimat kompleks yang tidak sederajat atau sejajar. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Klausa yang satu dalam kalimat majemuk bukan merupakan bagian dari klausa yang lainnya, atau klausa satu bukan merupakan pengembangan dari salah satu fungsi yang ada. Dalam klausa itu, hubungan antara klausa yang satu dan yang lainnya dalam kalimat ini menyatakan hubungan koordinatif. Kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri atas 3 klausa atau lebih. 2 di antara klausa dalam kalimat majemuk ini merupakan klausa utama, sedangkan klausa yang lainnya merupakan klausa subordinatif yang berfungsi sebagai pemeluas salah satu atau kedua fungsi dalam klausa utama. Kompleks pelaksanaan dalam kalimat majemuk ini ditandai dengan peluasan salah satu atau lebih unsur fungsi dalam kalimat. Ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diperoleh si penulis atau si pembaca. Artinya, kalimat yang dipilih penulis atau pembicara harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud atau informasi kepada orang lain secara lugas sehingga gagasan itu dipahami secara sama oleh pembaca atau pendengar. Demikian, kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara penulis dan pembaca, antara pembicara dan pendengar. Di dalam kamus, kata efektif pada kalimat efektif mempunyai beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Dengan demikian, kalimat efektif dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau bagi pendengar untuk memahami informasi yang disajikan oleh penulis atau pembicara.